Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Nurul Latifah dengan NIM terakhir 034 akan membahas materi tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Manusia memanfaatkan hewan dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan dari hewan dan tumbuhan ya? Pemanfaatan hewan dapat berupa daging, bulu, kulit, dan tenaganya. Sedangkan tumbuhan bisa dimanfaatkan bagian akar, batang, ranting, buah, bunga, dan daunnya. Adapun penyebab hewan dan tumbuhan menjadi langka, yaitu disebabkan karena adanya pemburuan liar, penebangan hutan secara liar, dan pembangunan di daerah pegunungan yang bisa mengurangi populasi hewan dan tumbuhan. Seringnya dilakukan pembakaran hutan, adanya sistem pertanian berpindah-pindah, dan siklus perkembangbiakan hewan dan tumbuhan yang lama. Lalu, apakah yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan? Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan, yang kedua, melakukan penangkaran hewan, yang ketiga, tidak melakukan pemburuan hewan secara liar, yang keempat, menghukum pelaku pemburuan liar dan penebangan liar, dan yang kelima, melakukan reboisasi. Nah, selanjutnya, upaya pemerintah dalam melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang pertama, yaitu pelestarian in situ. Merupakan pelestarian yang dilakukan di habitat hewan atau tumbuhan tersebut berada. Nah, adapun contoh bentuk pelestarian in situ yang pertama, berupa cagar alam, yang kedua suaka marga satwa, yang ketiga hutan lindung, dan yang keempat taman nasional. Adapun beberapa tempat pelestarian in situ di Indonesia, yang pertama, Taman Nasional Ujung Kulon yang terletak di Banten, yang kedua, Cagar Alam Raya Pasi yang terletak di Kalimantan Barat, yang ketiga, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat, dan yang keempat, Cagar Alam Maninjau di Sumatera Barat, yang kelima, Hutan Lindung Sungai Wain yang terletak di Kalimantan Timur, dan yang keenam, Hutan Lindung Bani yang terletak di Kalimantan Barat. Upaya pemerintah dalam melestarikan hewan dan tumbuhan yang selanjutnya yaitu dengan melakukan pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ merupakan pelestarian yang dilakukan di luar habitat hewan dan tumbuhan tersebut berada. Contohnya, yang pertama kebun raya, yang kedua kebun binatang, dan yang terakhir taman safari. Nah, adapun beberapa tempat pelestarian ex situ di Indonesia. Yang pertama, kebun raya Bogor yang terletak di Jawa Barat. Yang kedua, kebun raya Eka Karya Bali yang terletak di Bali. Dan yang ketiga, kebun plasmanik Pisang yang terletak di Yogyakarta. Dan keempat, kebun plasmanik Cibinong yang terletak di Jawa Barat. Dan yang kelima, kebun binatang Ragunan yang terletak di Jakarta. Dan yang keenam, Taman Safari Indonesia yang Nah, itulah tadi penjelasan materi tentang pelestarian hewan dan